lindungan Allah ya. Dan Sabila ucapkan selamat datang pada acara kita pada hari ini, yaitu Talk Show Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Syah Kuala. Sabila selaku pembawa acara kita pada hari ini mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah bersedia nih meluangkan waktunya pada siang ini. Udah pada makan siang belum? Waduh, mungkin sebentar lagi panitia bakal membagikan konsumsi ya. Oke, hari ini kita bakal membahas topik yang udah sering nih kita sering dengar, yaitu topik tentang perkuliahan. Dan ada satu topik lagi, yaitu tentang Hima BK. Mungkin bagi teman-teman yang dari bimbingan konseling sendiri udah gak asing nih dengan Hima BK. Tapi tentang perkuliahan, perkuliahan itu cakupannya luas teman-teman. Bukan sekedar nilai, bukan sekedar masuk ke kelas lalu belajar ketemu dosen, ataupun dengan istilahnya mahasiswa kupu-kupu. Tahu nggak mahasiswa kupu-kupu apa? Kuliah pulang. Wah benar, mahasiswa yang kuliah pulang. Tapi kita di sini nih sebagai mahasiswa bertanya-tanya gimana sih cara kita di dalam dunia perkuliahan ini bisa survive, bisa terus berkembang sebagai mahasiswa. Bukan hanya sekedar di kelas, tapi kita juga aktif di luar kelas, bergabung di berbagai organisasi, aktif mengikuti acara-acara yang ada. Nah, berbicara tentang hal ini nih teman-teman, narasumber kita merupakan narasumber yang sangat keren. Beliau merupakan orang yang sangat aktif tidak hanya di bidang akademik maupun non-akademik. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan, termasuk juga di dalam organisasi. Sabila akan bacakan beberapa pengalaman organisasi yang sudah beliau jabat atau pernah beliau lewati. Yang pertama, beliau merupakan Ketua Divisi Humas Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling pada periode 2022-2023. Beliau juga merupakan anggota aktif Departemen Multimedia Himpunan Mahasiswa Aceh Besar tahun 2020 hingga sekarang. Beliau juga remaja aktif pada kegiatan Badan Kemakmuran Masjid Habib Cikaju Kecamatan Baitus Salam 2021 hingga sekarang. Beliau juga merupakan anggota aktif Majelis Imam Masjid Polyasa Kaju tahun 2020 hingga sekarang. Beliau juga merupakan ketua bagian perpustakaan organisasi pelajar Dayah Tengku Ci Omardian pada tahun 2019 hingga 2020. Beliau juga merupakan ketua Persatuan Panahan Indonesia Omardian pada tahun 2019 hingga 2020. Dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala pada tahun 2023 dan 2024. Wow, banyak sekali pengalaman beliau di bidang organisasi. Bukan hanya itu teman-teman, bukan cuma di organisasi nih aktifnya beliau. Beliau juga aktif sebagai seorang pengajar. Ngajar di mana nih? Ngajar di Balai Pengajian Makkah Al-Mukarramah Punge, dan juga aktif sebagai seorang pengajar di TPA Darul Falah Gampong Pinang. Serta beliau pernah menjabat dan dipercayakan nih sebagai ketua himpunan pada panitia bagian pendanaan acara latihan dasar kepemimpinan mahasiswa Aceh Besar pada tahun 2022, serta beliau dipercayakan menjadi sekretaris acara Sawusikula Himpunan Mahasiswa Aceh Besar tahun 2022, serta beliau pernah menjadi penanggung jawab acara Himap Futsal Cup tahun 2022.
Wow, banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang sudah beliau lakukan. Dan juga pasti dari banyaknya kegiatan ini pengalaman yang beliau punya juga pasti sangat-sangat banyak. Udah gak sabar ya kita untuk ketemu nih sama narasumber kita di hari ini. Udah siap ketemu narasumber kita? Oke, mari sama-sama kita panggilkan narasumber kita, Bang Hibratullah Nibras. Tepuk tangannya teman-teman. Silahkan Bang, silahkan boleh duduk. Oke, Masya Allah ya, kita sudah bertemu nih dengan narasumber kita. Halo Bang Nibras, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, Alhamdulillah, semoga selalu dalam kondisi dan keadaan baik ya Bang ya. Dan mungkin teman-teman nih, ada yang mau lebih kenal sama Bang Nibras nih. Kan kayak kata pepatah nih Bang, gak kenal kan maka? Nah, supaya bisa kenal kan kita harus kenalan. Mungkin silahkan Bang diperkenalkan dulu diri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari yang isi Google Form tuh yang belum kenal mungkin ya kan. Jadi nama saya Ya boleh. nama bebas, saya Bang. nama saya Hibratullah Nibras. Jadi mungkin sekarang ya seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala. Jadi sekarang lagi menempuh di semester 7. Jadi kebetulan juga acara talk show ini sebelumnya apresiasi lah kepada bidang multimedia yang sudah memang mewadahi acara talk show ini. Mungkin dari yang saya baca, jadi kan kemarin tuh dari bidang multimedia itu sempat buat seperti website tempat curhat lah gitu mungkin. Jadi mungkin acara talk show ini sebagai bentuk dari pertanyaan kawan-kawan di website tersebut. Sekali lagi apresiasi kepada kawan-kawan dari multimedia. Mungkin ya seperti ya kayak acara talk show seperti pada umumnya, mungkin lebih kepada kita fokus kepada pembuatan video karena dokumentasinya bisa secara menyeluruh. Jadi mungkin udah inilah. Jadi udah kenal ya kan? Udah kenal siapa? Udah kenal lah. Berarti udah bisa. Kan tadi tak kenal maka? Tak sayang, berarti udah bisa ya, udah bisa mulai ya. Udah kenal. Oke, itu aja berarti. Baik, terima kasih karena udah pada kenal nih sama narasumber kita yaitu Bang Nibras. Bang, hari ini nih kita bakal ngebahas tentang topik kita yaitu perkuliahan dan hima BK. Seperti yang Sabila sudah bahas tadi sebelumnya Bang, bahwa perkuliahan ini kan gak semata-mata hanya karena nilai. Kita kuliah ini bukan hanya sekedar belajar mata kuliah, ketemu dosen, terus pulang kan Bang. Nah, pertanyaan Sabila nih, menurut Abang sebagai mahasiswa yang sudah hampir kelar ya Bang perkuliahannya ya, udah di semester 7 ya. Nah, gimana sih pendapat Abang tentang lingkungan dan dunia perkuliahan pada sekarang ini? Baik, berarti lebih kepada bagaimana pendapatnya tentang lingkungan guru perkuliahan. Mungkin seperti ini, kita kan kalau kita coba kita putar balik ketika kita masa dulu masih SMA. Jadi tentunya perkuliahan ini adalah suatu langkah yang kita ambil untuk menuju cita-cita kita atau karir kita. Jadi dalam dunia perkuliahan tentunya yang pertama kita perlu adanya kesiapan diri. Seperti mungkin ada kawan-kawan dari mahasiswa baru yang rating 2023, tentunya ketika masih SMA kan waktu mau masuk ke kuliah ataupun waktu mau tes, apa itu melalui jalur SB, SN dan sebagainya, itu pasti yang pertama adanya kesiapan diri. Bentuk kesiapan diri dari kalian di sini adalah kalian harus mengenal bagaimana sistem dalam dunia perkuliahan, karena dunia perkuliahan ini tentunya
berbeda dengan dunia ketika kita masih menjadi siswa. Sekarang posisi kita adalah sebagai mahasiswa, di mana dituntut untuk memiliki kesadaran diri lebih tinggi daripada ketika kita masih menjadi siswa. Contoh, misalnya dalam dunia perkuliahan, ketika kita menjadi mahasiswa, itu semuanya adalah dari diri kita sendiri. Tidak lagi kita mendapat banyak teguran dari guru-guru ketika masih di SMA. Ketika kita misalnya nggak masuk, kemudian kita nggak ada absen, kemudian tidak ada alasan yang jelas, itu kalau dalam dunia perkuliahan tentunya dosen-dosen tidak lagi merayakan hal itu. Dosen-dosen langsung menilai dari, oh ini dia tidak absen, kemudian tidak ada izin, tidak ada alasan yang jelas mengapa dia tidak hadir di kuliah hari ini. Jadi langsung nilai kita yang pasti bermasalah. Nggak kayak ketika kita masih SMA. Kalau kita masih SMA tentunya guru-guru kita bertanya, ini kemana si A, kenapa dia belum sampai. Jadi masih ada pengawasan full dari guru-guru. Sedangkan ketika kita sudah masuk dalam dunia perkuliahan, tentunya semua itu dari kita sendiri, lebih kepada kesadaran kita sendiri, baik itu dari tugas ataupun dari kita bagaimana bergaul bersama teman-teman. Tentunya hal-hal seperti ini harus juga sama-sama kita persiapkan untuk bagaimana kita istilahnya mau masuk dalam lingkungan kuliah lah. Karena di lingkungan kuliah juga perlu kawan-kawan ketahui, tidak hanya seperti ketika kita masih SMA ataupun ketika kita masih menjadi siswa. Tentunya dalam lingkungan perkuliahan perlu ada hal-hal yang bisa kita ikuti untuk lebih mengembangkan potensi ataupun minat dan bakat kita. Seperti kawan-kawan bisa ikut penelitian bersama dosen, kemudian bisa ikut juga beberapa program-program di perkuliahan. Seperti kan nanti kalau di perkuliahan kita ada program, kalau sekarang nama programnya Kampus Merdeka, kemudian ada MBKM juga yang tidak jauh berbeda dengan Kampus Merdeka. Kemudian juga ada ekstrakurikuler, ada UKM-UKM yang bisa teman-teman ikuti sesuai dengan minat bakat kawan-kawan sekalian. Kemudian juga ada organisasi yang bisa juga kalian ikuti sebagai wadah untuk meningkatkan kreativitas, wadah untuk membangun minat bakat dan inovasi teman-teman sekalian. Seperti kalau kita di dalam perjurusan itu kan ada namanya himpunan. Tentunya himpunan ini adalah organisasi yang mewadahi kawan-kawan dari jurusan bimbingan konseling, tentunya untuk dalam hal kreativitas, inovasi dan potensi lah yang ingin dibangun. Jadi mungkin itulah sekilas dengan lingkungan perkuliahan. Wah, Masya Allah sekali ya jawaban dari Bang Nibras ini. Jadi lingkungan dunia perkuliahan ini teman-teman gak cuma mata-mata kita belajar seperti yang tadi Bang Nibras katakan, tetapi gimana cara kita untuk survive, karena di dunia perkuliahan ini kita apa-apa sendiri ya kan Bang ya. Jadi kita mulai dari yang pertama kita nyari dosen, kita nyari sendiri. Untuk absen dan segala macam kita juga usaha sendiri, gak ada ingatan nih. Nah kemudian Bang, Abang sebelumnya kan pernah nih jadi mahasiswa baru juga seperti teman-teman kita sekalian. Jadi saya bilang mau tanya nih Bang, gimana kesan Abang saat dulu menjadi mahasiswa baru? Dan apakah ekspektasi yang pernah Abang bayangkan sama dengan realita kenyataan yang sebenarnya nih Bang? Berarti pertanyaannya lebih kepada kesan waktu pertama kali menjadi mahasiswa baru. Iya, kesan menjadi maba. Sebenarnya kesan ketika saya menjadi mahasiswa baru tentunya adalah merupakan kesan yang sangat luar biasa. Mungkin kita sedikit mengulas tentang ketika SMA ya lah. Jadi ketika SMA tentunya mungkin dari saya sendiri kan angkatan 2020. Jadi kami di angkatan 2020 itu dari pertama di SMA itu enggak ada wisudanya. Ya itu salah satu yang memang padahal ketika kan tadi mungkin saya latar belakangnya bukan mungkin dari pesantren, 6 tahun di pesantren, tapi pasti solidaritas antar kawan-kawan itu sangat kuat lah, kekeluargaan kami sangat kuat sehingga kami sangat menantikan ketika hari yudisium atau wisuda. Kami sudah buat lagu perpisahan, acara sudah kami konsepkan, istilahnya sudah betul-betul matang dan turunlah musibah COVID.
ketika turun musibah COVID, kami dipanggil oleh bidang bagian pengajaran. Ustadz itu sampaikan bahwa kami dipulangkan selama 2 minggu karena semua sekolah, semua pesantren juga sudah dipulangkan. Sementara kami pun punya otonomi untuk tidak pulang, tapi karena ya ikut-ikutan kan kami dipulangkan selama 2 minggu. Berarti setelah 2 minggu itu kami kembali. Ketika itu sedang namanya ujian konferensif. Ketika sedang ujian konferensif, nanti setelah 2 minggu pulang nanti kembali untuk melanjutkan ujian konferensif. Tapi setelah kami disuruh pulang selama 2 minggu karena COVID, jadi itu kami sampai sekarang belum kembali setelah pulang 2 minggu. Sepertinya kena prank ya Bang ya? Ya, sampai sekarang belum pulang. Ujian konferensif pun mungkin udah dikonversi kan, nggak tahu juga kita. Tiba-tiba udah ada ijazah dan udah dipanggil untuk ambil ijazah dan ambil selembang. Jadi wisuda pun nggak ada, yudisium nggak ada. Itu kan istilahnya kita mau ke mahasiswa, masuk ke menjadi mahasiswa baru. Jadi setelah karena kami udah punya kesan, kami rasa itu adalah kesan yang spesial lah, walaupun banyak dari abang-abang letting yang istilahnya mengolok-olok lah, oh ini letting gak ada wisudanya dan lain sebagainya kan. Jadi kemudian masuk ke mahasiswa baru. Tadi kan kesannya ketika menjadi mahasiswa baru. Ketika menjadi mahasiswa baru, tentunya kita masih dalam keadaan COVID. Jadi kami serba online waktu itu. Daftar online, orientasi kampus ataupun OSIMPUS itu online, pekan barunya online. Jadi kesannya sebenarnya enggak banyak kesan yang buat kita gimana ya, kayak mahasiswa baru lainnya lah. Kalau yang sekarang mahasiswa baru kayak kemarin kita lihat anak mahasiswa baru 2023 kan meriah kan, mereka buat ada acara simak dari BEM, kemudian ada pekan baru universitas, turun ke fakultas, kemudian ada ke jurusan. Jadi ini kan ada istilahnya ada esensi lah, pekan barunya itu pengenalan kampus itu ada esensi sehingga adik-adik mahasiswa baru itu betul-betul bisa mengenal kampus dengan seksama. Karena kan ketika masih SMA kita masih awam nih dengan lingkungan kampus. Jadi untuk saya sendiri ketika waktu itu memang semester 3 itu baru ke kampus. Itu udah masuk adik-adik dari letting 21, sedangkan kami kamar mandi di FK aja belum tahu di mana. Padahal udah semester 3. Jadi itu mungkin sedikit kesan ketika menjadi mahasiswa baru, karena memang serba online kan, kuliah pun online. Oke, Bang. Nah, karena kuliah yang serba online di masa pandemi kemarin itu, nah dari abang sendiri, Gimana sih cara abang untuk berbaur sama sesama maba di letting abang? Itu kan. Dan juga mungkin ada tips nih dari abang setelah pandemi selesai, masuk ke kampus dan ketemu nih sama suasana kampus. Gimana sih cara berbaurnya? Karena kan kalau kita masih maba, masih mahasiswa baru, masih malu-malu ya kan teman-teman? Iya, masih pada malu-malu. Gimana nih Bang menurut abang? Jadi ini pertama yang apa tadi ini? Yang pertama, gimana cara kita berbaur Waktu di maba. masa pandemi kemarin itu, abang ya? Ya, jadi untuk ketika kami masa pandemi kemarin itu kan ini kan satu sama lain kan kami memang nggak ketemu nih, karena kan online, kami serba online lah semuanya, serba dari rumah sendiri. Jadi ketika itu caranya adalah ini kan kita dari bimbingan konseling kan minim yang cowok. Jadi pertama dari saya sendiri cari kontak dulu kawan-kawan memang yang satu letting mahasiswa baru angkatan 2020 yang cowok. Jadi udah jumpa kawan-kawan yang cowok, kami buat grup sama-sama dan ketika itu tujuannya untuk menyamakan KRS kami. Menyamakan KRS biar kami yang cowok itu satu kelas cowok itu sama-sama, nggak bisa-bisa ini satu kelas di sini satu cowoknya sedangkan yang lain itu cewek semua, 40 cewek satu cowok. Biasa kan kayak gitu memang yang terjadi karena mungkin dari kawan-kawan banyak yang telat bayar SPP dan lain sebagainya sehingga KRS-nya pun telat. Jadi caranya kemarin itu memang cari kontak nomor kawan-kawan yang memang yang cowok, kemudian kami juga dari ketika maba mahasiswa baru itu memang sering walaupun nggak kuliah tapi sering jumpa di luar, apa itu duduk-duduk di warung kopi kan dan lain sebagainya.
ketika sudah kenal sama beberapa kawan-kawan yang cowok, baru kami buat kayak seperti ya buka puasa bersama. Jadi kami pertama kali jumpa itu enggak langsung di kampus. Jadi pertama kali jumpa dengan kawan-kawan mahasiswa baru sesama angkatan 2020 itu ketika buat buka puasa bersama, sama satu lagi mungkin di family gathering gitu. Jadi gitu mungkin cara bergaulnya lah, walaupun kami selama 1 semester, 3 semester itu online tuh gitu. Oke. Teman-teman, jadi membangun chemistry, membangun komunikasi nih dengan teman-teman baru, teman-teman sesama mahasiswa baru itu nggak cuma di kampus nih kalau ala Bang Nibras. Jadi bisa kok dengan family gathering atau mau mengadakan buka puasa bersama ya. Nah kemudian Bang, ada lagi pertanyaan yang muncul. Kami nih selaku mahasiswa-mahasiswa baru, sebelum masuk ke dalam dunia perkuliahan, apa sih hal yang memang harus kami persiapkan? Atau ada enggak nih aturan dan etika-etika yang memang harus kami terapkan nih sebelum kami masuk dan terjun ke dalam dunia perkuliahan nih Bang? Baik, ini lebih kepada persiapan waktu mau masuk dunia perkuliahan ya. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia perkuliahan, itu tentunya kita akan menjadi seorang mahasiswa. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa, ada kode-kode etik mahasiswa ataupun karakter yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Kita sedikit ulas sebelum masuk misalnya ke dunia perkuliahan. Sebelum masuk ke dunia perkuliahan, sebelum kita menjadi seorang mahasiswa, tentunya kita mempersiapkan dulu apakah perkuliahan ataupun jurusan yang kita pilih itu betul-betul harus sesuai dengan minat, bakat ataupun tujuan karir kita. Karena banyak kejadian karena dari masa SMA itu kurang persiapan, kurang adanya informasi mengenai mungkin orientasi karir ke depan, sehingga kawan-kawan mahasiswa baru ini salah pilih jurusan. Jadi yang pertama lebih tekankan kepada gali informasi sebanyak mungkin terkait jurusan yang memang selinear dengan cita-cita yang akan kita tuju. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa, kita tidak lagi sama dengan siswa biasa. Dikata mahasiswa itu ada kata maha. Tentunya maksud dari kata maha di sini adalah kita adalah seorang siswa yang punya karakter. Kita adalah seorang siswa yang punya betul-betul kode etik. Jadi kemudian maksud dari mahasiswa bagaimana memiliki karakter dan kode etik. Kita di dalam mahasiswa ini juga ada fungsi-fungsi. Jadi kita tidak hanya fokus sebagai mahasiswa hanya belajar ataupun hanya fokus ke dalam akademik. Jadi fungsi mahasiswa lainnya adalah kita sebagai advokat sosial, atau dalam kata lain kita adalah menampung aspirasi dari masyarakat. Kenapa kita yang harus menampung aspirasi dari masyarakat? Karena kita adalah orang-orang yang punya pendidikan, kita punya kekuatan, kita punya karena kita latar belakangnya pendidikan ataupun kita adalah seorang yang memang belajar ilmu pengetahuan, tentunya kita punya basis data, kita punya pengetahuan, kita punya cara beretika dalam berbicara untuk kita sama-sama bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada kepada pemerintah ataupun kepada orang-orang yang memang berhak kita berkeluh kesah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Jadi itu sebenarnya salah satu fungsi utama juga kita sebagai mahasiswa. Kita harus dapat menjadi sebagai perantara lah, wadah, kemudian juga kita sebagai penampung aspirasi masyarakat agar bisa sama-sama membuat masyarakat di sekitar kita itu sejahtera. Di samping itu juga mahasiswa ini tidak tidak hanya di akademik dan kita menampung aspirasi masyarakat, tentunya juga kita bisa seperti pengabdian. Bentuk pengabdian ini adalah kita turun ke masyarakat, betul-betul mendedikasikan dan menerapkan segala ilmu yang telah kita dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi itu beberapa gambaran lah bahwa mahasiswa tidak seperti siswa biasanya. Itu kita adalah seorang mahasiswa lah. Mungkin sekiranya seperti itu. Oke Bang, terima kasih. Berarti kita sebagai mahasiswa nih banyak hal yang harus kita persiapkan. Tapi teman-teman ingat, hal yang harus kita persiapkan itu enggak cuma semata-mata nih tentang pelajaran aja. Tetapi bagaimana sih cara kita sebagai
seorang mahasiswa untuk bisa turun ke lapangan, saling berkomunikasi, membangun jaringan sosial yang baik. Oke Bang, dari panjangnya cerita Bang Nibras, dari awal Abang sebagai mahasiswa baru yang harus melaksanakan perkuliahan secara online ya, orientasi online, pengenalan kampus online, kemudian selesai pandemi dan masuk ke kampus secara real tanpa online. Nah, saya bilang penasaran nih Bang, apa sih suka dukanya selama Abang berada dari semester 1 hingga sekarang ini sebagai mahasiswa nih Bang? Ini berarti suka duka ya. Mungkin kalau duka udah tadi pertama kan, duka kami adalah ya kami letting online. Maksud letting online di sini kami serba online lah, tidak langsung berjumpa sehingga merasakan keseruan kebersamaan itu gimana. Itu dukanya mungkin. Untuk sukanya ya ketika kami pertama kali jumpa di kelas. Jadi pertama kali jumpa di kelas itu memang padahal udah semester 3. Itu kalau masalah sudah naik semester 4. Tapi kurang tahu juga kan apa itu masih semester 3 atau udah naik semester 4. Jadi ketika baru naik semester 4 itu ya kami seperti mahasiswa baru lagi. Di kelas ya nggak ada yang ngomong-ngomong. Biasa kan mahasiswa semester 4 itu udah dekat lah dengan kawan-kawan satu lettingnya. Kami masih mungkin masih malu-malu ataupun karena kan masih pertama kali datang ke kelas, duduk kan melihat langsung teman kita yang sebelumnya hanya kita lihat dalam bingkai video lewat Zoom atau Meet. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin ada satu hal yang istilahnya menarik. Mungkin banyak dari kami pun yang cowok-cowok itu karena mungkin tidak samain KRS, jadi kami satu kelas tuh cowoknya satu. Jadi mungkin ketika sebelum masuk kelas tuh kami mungkin saya sendiri ketika mau masuk kelas tuh tunggu dosen dulu di luar baru masuk, karena memang cewek semua dalam kelas. Kalau kita masuk duluan, kemarin tuh sempat ketika masih semester 4 baru masuk juga ketika habis COVID. Itu kan masih ada namanya lockdown, bukan lockdown, ada aturan yang harus pakai masker itu namanya. Iya, masih social distancing. Jadi masih masa-masa harus pakai masker dan lain sebagainya. jaga jarak. Jadi pertama datang ke kampus pastikan kelas dulu, ini nengok KRS ini kelas betul apa enggak. Itu padahal udah semester 4 tuh nengok kelas. Pertama kali masuk kelas itu pertama kelas dibuat kali kan, waktu masuk kelas langsung diam semua. Kenapa langsung diam semua? Karena kita sendiri cowok, lain cewek semua. Kemudian juga untuk seterusnya ya ada juga kemarin itu memang tunggu dosen dulu baru masuk sekalian dosen. Mungkin lebih kepada bentuk kami dalam memulai bergaul antar kawan-kawan itu dibangun lagi dari awal, seperti nggak jauh berbeda dengan seperti mahasiswa baru lah, seperti itu. Oke Bang, jadi panjang ya perjalanan dan proses pengenalan di letting Abang ya. Pertanyaan saya bilang penasaran, apa momen epic atau momen yang paling Abang ingat nih di masa awal perkenalan di letting kalian? Mungkin ada 1 atau 2 teman yang memang paling diingat nih di masa awal perkenalan sampai sekarang. Mungkin momen epic ya. Mungkin kalau momen epic sebenarnya hampir semuanya epic. Oke. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada momen-momen yang memang ketika kami bergaul ataupun bentuk dalam perkenalan antar letting ketika kami pertama kali datang ke kampus itu biasa aja sebenarnya, lebih kepada pendekatan kita satu sama lain. Ya pendekatannya pun dituntut oleh tugas, seperti nanti disatukan kelompok. Jadi karena satu kelompok dari situ udah mulai mengenal satu sama lain. Kemudian nanti di MK lain kan beda lagi kelompoknya. Kawan-kawan yang kita kenal pun kawan-kawan yang memang sebenarnya untuk nama-nama kawan-kawan ini udah gak asing, karena udah 1,5 tahun itu lihat nama mereka di absen dan lihat nama kawan-kawan ini di nama di Zoom atau Meet. Untuk nama mungkin udah gak asing.
Untuk muka pun mungkin ketika kita lihat di Zoom sama yang asli mungkin ada yang berbeda. Mungkin momen epicnya itulah perbedaan antara mukanya ketika di Zoom sama aslinya. Jadi ketika di Zoom ini kok kayak gini nih mukanya, ketika aslinya udah berbeda. Mungkin itulah. Kayak judul lagu ya teman-teman. Foto postingannya dengan yang aslinya Iya, berbeda. dengan yang aslinya berbeda. Oke. Jadi mungkin gitu. Oke bang. Oke bang. Dari sekarang abang kan sudah berada di semester 7 ya bang. Ada yang bilang nih bang, dari beberapa mahasiswa ini, kalau semester 5 dan semester 6 itu semester yang paling sulit katanya. Menurut pendapat abang gimana nih? Karena abang udah berhasil melewati semester tersebut nih. Jadi untuk misalnya memang benar banyak yang mengatakan bahwa semester 5 dan 6 ya, semester 5 dan 6 itu adalah semester yang berat. Karena kenapa di semester 5 dan 6 ini yang pertama kita banyak dibebankan tugas kuliah yang terfokus, mungkin seperti kita turun praktek ke sekolah. Kemudian juga di semester 5 mungkin kan ada yang ikut MBKM dan lain sebagainya. Kemudian dari segi tugas juga beban tugasnya itu pun lebih tinggi daripada semester lainnya. Jadi mungkin ini lebih kepada mindset kawan-kawan sekalian, bagaimana kawan-kawan memandang semester 5 dan semester 6 ini. Mungkin iya kita terpengaruh oleh sebutan dari luar sana yang mengatakan bahwa semester 5 dan semester 6 ini adalah semester yang berat, semester yang memang beban tugasnya tinggi. Memang realitanya seperti itu. Tapi kawan-kawan lebih kepada bagaimana jangan terpengaruh dan jangan mindset kawan-kawan terbentuk karena pengaruh dari omongan orang luar yang mengatakan bahwa semester 5 dan 6 itu susah. Jadi kalau mungkin dari saya sendiri, dari abang sendiri kemarin itu lebih kepada ya jalani aja. Ketika ada tugas kita buat, ketika memang intinya jangan jalan di tempat dan jangan berhenti. Ketika ada tugas walaupun udah deadline besok ataupun misalnya sudah telat tugasnya tetap kita laksanakan, tetap kita buat. Karena ketika misalnya sudah menumpuk tugas-tugas kita, tadi kan di awal beban tugas semester 5 ini kan tinggi. Ketika sudah menumpuk tugas-tugas kita, ketika kawan-kawan semester 5 ini tidak langsung menyelesaikannya, di situ baru terasa beratnya. Jadi lebih kepada kuliah ini kita lakukan apa yang harus kita lakukan, kita jalani dengan tenang. Nanti pastinya kita enggak terasa berat juga karena memang kita ikut alur lah, kita jalani apa yang tugas yang menjadi harus kita selesaikan, kita selesaikan. Mungkin banyak kawan-kawan di semester 5 dan semester 6 ini sudah mulai menilai dosen mungkin. Oh dosen ini seperti ini. Karena mungkin kita sudah banyak menilai dosen, ada negatif dan positifnya. Karena oh nih dosen ini banyak negatifnya, pasti nanti membuat kita malas buat tugas beliau. Hal-hal seperti ini harus kawan-kawan hindari. Jadi tidak menilai, tidak melihat dari bagaimana cara dosen mengajar di kelas, tapi lebih kepada tugas apapun yang diberikan itu adalah memang harus kita kerjakan. Nggak bisa kita bantah kan. Memang dosen yang suruh kerja itu juga berpengaruh besar kepada nilai kita. Jadi apapun itu tetap kita jalani, buat apa yang disuruh kita buat, kita ikuti alur aja kalau di perkuliahan ini. Mungkin seperti itu. Oke bang. Jadi kalau misalnya nih bang, kita berbicara nih tentang nilai sekarang, karena perkuliahan kan nggak jauh-jauh ya tentang nilai IP, IPK. Nah, dari abang sendiri nih, ada nggak sih tips dan trik mungkin untuk kita bisa mempertahankan IP dan IPK atau supaya nilai-nilai kita punya itu tetap stabil? Karena kan seperti abang bilang ada dosen yang positif, ada dosen yang negatif, ada yang mudah mungkin memberikan nilai dan ada yang sulit. Nah itu menurut abang tuh gimana? Untuk terkait nilai kita di perkuliahan. Jadi sebenarnya untuk nilai itu tidak hanya bergantung kepada bagaimana tugas ataupun bagaimana kita dalam keaktifan kita di kelas. Jadi untuk banyak hal yang mempengaruhi nilai kita dalam kita berkuliah istilahnya. Yang pertama kita adalah yang mempengaruhi pertama memang dari tugas yang diberikan, dari keaktifan kita di kelas bagaimana, kemudian juga dari bagaimana cara kita memaparkan materi
materi, bagaimana cara kita menjelaskan, bagaimana cara kita bertanya dan memberikan jawaban. Di samping itu juga ada hal-hal lain yang perlu teman-teman perhatikan sekalian, yaitu kita harus membangun hubungan emosional yang baik dengan dosen-dosen kita. Jadi minimal nama kalian itu, nama kawan-kawan sekalian itu diingat oleh dosen. Kalau nama-nama kawan-kawan kalian sudah diingat oleh dosen, kemudian maksud diingat di sini adalah kesannya kesan positif. Kemudian istilahnya kalau kita udah dekat sama dosen, untuk nilai itu pun kita tidak mudah lah istilahnya. Jadi memang yang pertama dari tugas kita memang harus lengkap, kita buat semua tugas yang diberikan, kemudian harus aktif juga di kelas. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah kita harus membangun hubungan emosional yang baik dengan dosen-dosen kita. Jadi ketika dosen sudah kenal kita, analoginya seperti ini, ketika dosen mengisi nilai kita, dia baca nama. Oh ini misalnya namanya si A. Si A ini dosen itu langsung terbayangkan si A ini gimana. Dia tugas selalu dikumpulkan. Dia aktif di kelas. Kemudian juga dia membangun hubungan emosional yang baik dengan dosen dalam bentuk ketika berjumpa dosen di luar kelas itu disapa, itu disalam. Jadi hal-hal positif seperti ini perlu kita berdayakan lah. Jadi ketika jumpa dosen kita di luar kelas, itu di kampus, di kantin, itu disapa, disalam. Kemudian apalagi kalau di luar kampus, jumpa di jalan, jumpa sore-sore, mungkin jumpa di kafe atau dan sebagainya, itu dosen-dosen kita itu memang harus kita sapa. Jadi ini bentuk kita membangun hubungan yang baik sehingga imbasnya nanti ke nilai kita juga, karena dosennya kalau dia udah kenal kita, udah dikenal ini nama ini yang mana orangnya, dia bisa bayangkan mukanya itu yang mana. Kalau kesannya ada positif, tentunya dosen itu agak berat hati untuk memberikan nilai yang jelek kepada kita, walaupun nanti kita ada agak kurang di tugas, mungkin di UTS kita nilainya agak kurang, tapi karena kita membangun hubungan yang baik, sosialisasi kita dengan dosen-dosen kita baik, itu bisa meningkatkan nilai kita itu walaupun jelek secara akademik bisa tinggi karena kita punya hubungan yang baik dengan dosen-dosen kita. Mungkin seperti itu. Oke, berarti membangun hubungan yang baik sama dosen itu merupakan salah satu kunci ya Bang ya. Oke Bang, untuk topik kita tentang perkuliahan nih, lumayan berat ya teman-teman topik ini. Jadi ada pertanyaan terakhir nih Bang tentang topik ini. Selama Abang berkuliah, apakah pernah nih Bang mengalami yang namanya konflik antar sesama teman mahasiswa? Dan biasanya konfliknya itu tentang apa sih Bang? Kalau boleh tahu nih. Oke, baik, ini konflik dalam kuliah, dalam sesama teman ya. Oke. Mungkin untuk terkait konflik, memang kita dalam bergaul dengan sama-sama, kita bergaul dengan sesama teman itu pasti ada 1-2 kali terjadi konflik ataupun memang satu miskomunikasi lah. Mungkin perselisihan ataupun konflik yang kita sebutkan ini banyak terjadi penyebabnya karena miskomunikasi, tidak saling memahami satu sama lain sehingga menimbulkan konflik. Jadi mungkin kalau yang sering terjadi itu misalnya kalau dalam perkuliahan itu dalam kerja kelompok misalnya, dalam kerja kelompok misalnya misalnya ada 5 orang, ada 1 orang yang memang nggak mau bekerja ataupun nggak ada kontribusi sehingga kawan-kawan kelompok lain ya udah sebelah mata ke dia, oh ini kenapa dia nggak kerja, kenapa dia memang nggak ada kontribusi dalam kelompok ini, sehingga akibatnya nama dia nggak diterapkan dalam makalah atau nama dia tidak diterapkan dalam tugas. Ini kan udah muncul, udah nggak enak satu sama lain. Yang tidak punya kontribusi ini dia mengklaim bahwa dia punya kontribusi, sedangkan yang kawan-kawan yang melihat si kawan yang tidak berkontribusi ini memang tidak ada kontribusi sama sekali, nggak ada namanya. Jadi apa bentuk mungkin kesalahan kita di sini, tidak adanya mungkin komunikasi yang kita jalin ataupun tidak adanya tidak saling memahami. Mungkin kan kita bisa tanya dulu sama kawan yang memang nggak ada kontribusi ataupun kenapa ini dia nggak baca grup. Mungkin bisa jadi kawan-kawan kita yang memang kurang kontribusi dalam grup kelompok itu ada hal-hal lain yang urgen.
mungkin bagi dia apa memang orang tua sedang sakit, kita kan nggak tahu. Jadi mungkin hal-hal seperti ini perlu kita bedah sama-sama lah. Jadi tidak langsung kita mengklaim atau menjudge orang itu, oh dia nggak ada kontribusi, langsung namanya itu nggak kita taruh dalam makalah. Coba minimal kita negosiasi dulu. Kira-kira dia kenapa nggak bisa kontribusi, apa alasannya? Oh aku sedang jaga mama aku sakit ataupun orang tua aku sakit. Nah, kita negosiasi. Jadi bentuk apa yang bisa dia bantu untuk misalnya dia tetap ada kontribusi sedikit di kelompok ini. Mungkin dia lebih kepada dia yang print ataupun dia yang bantu cari materi di web. Nanti tinggal disalin, kirim ke grup. Itu kan hal-hal ringan yang bisa dilakukan. Jadi ini kita bedah sama-sama lah. Jadi jangan langsung, karena hal-hal kecil seperti ini menyebabkan konflik dalam suatu angkatan, suatu detik. Padahal hal yang kecil, tapi karena satu orang yang dikucilkan, 4 orang ini beritanya, ceritanya nanti kemana-mana, sehingga satu orang ini anggapannya udah jelek satu detik. Padahal kita tidak menggali lagi lebih dalam kenapa dia seperti itu, tanya dulu alasannya, lebih kepada adanya komunikasi agar bisa sama-sama memaklumi. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kita harus cari alasannya dulu ya Bang, supaya hilang nih konflik-konflik yang ada. Oke Bang, kita udah bahas cukup banyak nih seputar dunia perkuliahan. Mulai dari pengalaman Abang selama Abang menjadi mahasiswa dari semester 1 sampai sekarang. Kemudian juga tentang bagaimana cara Abang untuk bisa survive dari masa pandemi hingga pandemi selesai. Tips and tricks nih, cara kita membangun komunikasi yang baik bukan hanya dengan teman, tapi juga dengan dosen, ya kan Bang? Oke, selanjutnya Bang, kita masuk ke topik kedua. Teman-teman kan sebelumnya udah tahu ya kalau Bang Nibras ini merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala periode 2023-2024. Jadi Bang Nibras ini merupakan Ketua Hima BK. Nah, mungkin Bang Nibras bisa menjelaskan sedikit nih tentang organisasi atau himpunan Hima BK ini, Bang. Berarti ini udah ganti ini ya, udah ganti tema utama ya. Kita masuk ke next himpunan topik ya. kedua. Oke, nggak ada break-break lagi nih ya. Langsung. Boleh silakan kok dulu kalau haus. Berarti apa? Kita jawab soal yang udah diajukan dulu. Tadi jawab soalnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai organisasi atau himpunan. Mungkin Abang bisa menceritakan sedikit nih, himpunan atau Hima BK itu seperti apa? Organisasi seperti apa sih? Gitu. Oke, baik. Himpunan Mahasiswa Bimbingan Konseling, ini kan namanya himpunan. Himpunan berarti yang terhimpun dalam himpunan BK ini adalah mahasiswa BK. Mahasiswa BK itu tersendiri yang terhimpun dalam himpunan mahasiswa bimbingan konseling, karena namanya pun ya himpunan kita. Jadi dalam satu himpunan itu perbedaan dari organisasi-organisasi lainnya adalah kita berasal dari latar belakang yang sama. Apalah maksud dari latar belakang yang sama di sini adalah kita sama-sama mahasiswa bimbingan konseling. Mungkin perbedaannya nanti terletak ketika kita melihat sedikit ke atas di fakultas, itu namanya kan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM. Sementara di BEM itu berasal dari berbagai jurusan. Mereka tidak berlandaskan kekeluargaan lah, karena tidak berangkat dari latar belakang yang sama seperti kita sama-sama mahasiswa BK. Jadi di himpunan ini adalah organisasi yang fungsinya untuk mewadahi kawan-kawan dari bimbingan konseling dalam apa itu, dalam minat bakat, dalam menggali potensi, dalam belajar, juga dalam berproses. Jadi kan setelah itu juga setelah mungkin tidak hanya mewadahi dalam minat bakat, potensi dan lain sebagainya, juga kita di sini mengembangkan kreativitas dan inovasi yang kita punya. Jadi semua bentuk kreativitas kita, semua bentuk ekspresi kita tuangkan melalui wadah himpunan. Jadi himpunan organisasi
mahasiswa bimbingan konseling berangkat dari latar belakang yang sama untuk mewadahi minat bakat, untuk mewadahi potensi, meningkatkan potensi kita bersama juga dalam hal kreativitas, berekspresi dan juga inovasi kita bersama. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari teman-teman sekalian. Menurut Abang sendiri, apa sih yang menarik dari organisasi? Terkhusus Himabika ini nih Bang. Baik, berarti apa yang menarik dari organisasi khususnya di Himabika mungkin. Jadi seperti yang jawaban ataupun penjelasan yang sudah pernah disampaikan tadi, jadi kan ada beberapa benefit lah kalau kita bergabung dalam sebuah organisasi. Yang pertama, kalau untuk pribadi saya sendiri yang menarik adalah relasi. Nah, jadi dalam sebuah organisasi tentunya di situ kita akan berkenalan ataupun kita akan pasti kenal dengan kawan-kawan baru. Kemudian juga pasti tentunya dengan kita mengenal ada teman-teman baru di sana, kita pasti punya pandangan ataupun sudut pandang itu lebih luas karena tentunya kawan-kawan baru yang kita kenal ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian untuk mungkin yang pertama poin apa yang menarik dari organisasi atau himpunan itu adalah relasinya. Kemudian setelah relasi, apalagi yang menarik dalam sebuah organisasi atau himpunan adalah dinamika informasi yang tersedia dalam organisasi. Karena tentunya dalam organisasi ada berbagai orang dengan berbagai latar belakang, berbagai informasi yang dia terima itu juga dapat kita terima karena tentunya kan orang-orang di luar sana pasti saling sharing informasi, apalagi kan kalau kita udah ada di grup satu organisasi, dalam grup itu pasti saling sama-sama sharing informasi, apa itu terkait beasiswa, apa itu terkait loker dunia kerja dan lain sebagainya. Setelah informasi juga tentunya dalam organisasi ini kita belajar. Yang pertama yang paling penting adalah kita belajar memimpin dan dipimpin. Jadi dalam organisasi tentunya kawan-kawan sekalian, tentunya juga kita sebagai manusia harus siap untuk memimpin dan siap untuk dipimpin. Mungkin dalam analogi kecilnya adalah kalau dalam memimpin pasti dari yang laki-laki mungkin akan yang pertama memimpin diri sendiri, kemudian apabila sudah ada keluarga tentunya kan memimpin keluarganya, kemudian juga akan siap dipimpin karena kita berada dalam suatu istilahnya dalam sosial ini, dalam sosial antar sesama tentunya harus ada seorang pemimpin. Jadi kita harus siap dipimpin. Maksud adanya seorang pemimpin, apakah itu nanti ada dalam keluarga kita sendiri mungkin yang menjadi pemimpin adalah ayah kita. Jadi ini yang dimaksudkan dengan kita harus siap dipimpin. Dalam cakupan yang lebih luas lagi mungkin dalam di perkuliahan ada komisaris letting ataupun ketua letting, kita di situ harus memang betul-betul punya karakter siap dipimpin. Makanya kemampuan berani memimpin ataupun siap memimpin dan siap dipimpin itu sangat berpengaruh, atau karakter ini sangat dibentuklah penting dalam sebuah organisasi. Jadi selanjutnya, kemudian apa lagi yang menarik dalam organisasi setelah siap dipimpin dan siap memimpin adalah pengalaman. Kita bisa belajar di organisasi, tentunya dalam organisasi pasti anggotanya kan dari berbagai usia. Ada yang lebih tua daripada kita, ada juga yang lebih muda. Tentunya kawan-kawan organisasi yang lebih tua daripada kita, mereka punya pengalaman yang lebih matang, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman senior-senior kita atau abang-abang kita yang memang ada dalam organisasi untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin dari mereka pernah melakukan suatu kesalahan, jadi kita bisa antisipasi untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman teman-teman kita dalam organisasi. Selanjutnya adalah apalagi yang menarik dalam organisasi adalah tempat kita menuangkan kreativitas kita. Tempat kita meluangkan kreativitas kita berekspresi di dalamnya, kemudian juga tempat kita menyalurkan minat dan bakat kita.
Di samping itu adanya bentuk kebersamaan antara teman-teman organisasi, bagaimana cara kita membangun solidaritas. Ini adalah suatu hal yang menurut saya pribadi sangat menarik dan sangat betul-betul ada faedahnya lah dalam kita bergabung dalam suatu organisasi. Mungkin seperti itu. Oke nih Bang, berbicara tentang Hima BK berarti banyak sekali ya hal-hal menarik ya, dan juga benefit-benefit nih yang bakal kita dapat kalau kita bergabung ke organisasi terkhusus Hima BK. Kemudian muncul pertanyaan terkhusus bagi teman-teman mahasiswa baru nih Bang. Mereka kan namanya baru bergabung, belum mengenal, belum tahu nih gimana sih tata cara kalau mereka mau ikut atau mau bergabung nih menjadi anggota Hima BK. Mungkin ada hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan atau yang harus dilakukan gitu. Berarti ini misalnya mau bergabung dalam organisasi contohnya Hima BK ya. Jadi misalnya nanti dari mungkin untuk periode selanjutnya lah kan, untuk periode selanjutnya bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan himpunan mahasiswa bimbingan konseling itu cara masuknya itu yang sebetulnya memang nggak susah. Jadi lebih kepada nanti pertama mungkin kita mendaftar dulu, apakah mendaftar melalui Google Form yang disediakan ataupun nanti ada alternatif lain yang disediakan oleh panitia pendaftarannya untuk himpunannya. Kemudian setelah daftar nanti tentunya ada bidang-bidang yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Apa itu? Ada bidang nanti seperti acara kita hari ini yang memang difasilitasi oleh bidang multimedia, kemudian nanti ada bidang-bidang lainnya, minat bakat, rohani, humas, PSDM, kesma dan lain sebagainya. Jadi setelah daftar, pilih bidang apa yang ingin teman-teman masuk, kemudian nanti akan ada sesi wawancara. Apa fungsi dari sesi wawancara ini? Sesi wawancara ini fungsinya adalah untuk mengenal lebih dalam bagaimana karakter, latar belakang teman-teman sekalian, dan bagaimana keseriusan kalian nanti selama dalam berorganisasi ataupun komitmen dan kontribusinya ke depan. Jadi setelah dari ada sesi wawancara, maka nanti dari panitia pendaftaran untuk rekrutmen anggota baru itu akan mengumumkan. Jadi karena kita ini bentuknya himpunan, enggak banyak persyaratan, jadi lebih kepada keseriusan lah, komitmen, karena kita kan tentunya perlu kawan-kawan yang memang betul-betul serius sehingga bisa lebih optimal lah. Jangan hanya mungkin banyak kejadian ataupun memang fenomena yang terjadi sekarang hanya mendaftar ke dalam himpunan dan mengharapkan SKPI. Jadi mungkin sedikit mau menjelaskan tentang bagaimana tentang SKPI ini kalau dalam sudut pandang himpunan. Jadi SKPI ini mungkin memang didapatkan oleh pengurus himpunan yang memang berkontribusi aktif. Jadi mungkin saya sendiri sebagai ketua punya hak prerogatif untuk menentukan, untuk menilai ini kawan-kawan mana yang memang punya kontribusi dalam himpunan ini sehingga kami bisa mengeluarkan SKPI sebagai penunjang ijazah di akhir. Walaupun teman-teman tetap masih dalam kepengurusan. Mungkin banyak teman-teman yang beranggapan bahwa setelah nanti teman-teman nanti kan misalnya ada yang tidak berkontribusi, kan kami ada buat namanya sistem surat peringatan 1, 2, 3. Mungkin nanti ada kawan-kawan yang memang belum mendapat surat peringatan ketiga, karena kan surat peringatan ketiga kan akan diberhentikan. Surat peringatan ketiga itu akan diberhentikan sebagai pengurus. Jadi kalau misalnya ada dari kawan-kawan ini tidak mendapatkan surat peringatan ketiga atau dalam artian lain diberhentikan dalam pengurus, itu tetap saya sendiri punya hak untuk tidak mengeluarkan SKPI karena melihat memang tidak adanya kontribusi. Jadi tidak hanya orang yang udah dapat SP3, orang udah dapat SP3 itu berarti dia udah diberhentikan dalam kepengurusan dan tidak akan mendapatkan SKPI. Tidak hanya orang yang sudah dikeluarkan, orang yang masih dalam kepengurusan tidak punya kontribusi itu juga kami punya hak untuk tidak memberikan SKPI sebagai penunjang kuliah. Jadi lebih ditekankan kepada komitmen dan keseriusan. Mungkin seperti itu singkatnya dalam kayak mana mau masuk himanya lah. Demikian.
Berarti ada aturan-aturan tertentu juga dan persyaratan-persyaratan tertentunya ya Bang. Nah, berbicara nih Bang tentang organisasi, tentang himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling sendiri nih. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan di dalam organisasi tersebut lah untuk menghidupkan si organisasi ini nih Bang. Terus menurut Abang, apakah dengan kita ikut organisasi, kita aktif di dalam organisasi itu bisa mengganggu perkuliahan? Terus gimana cara Abang untuk membagi waktu nih antara kuliah dan juga organisasi? Ini pertanyaan baik terus ya. Dari yang pertama dulu deh, apa yang pertama? Oke, pertanyaan pertama nih Bang. Apakah dengan kita ikut organisasi atau kita aktif nih di dalam organisasi ini bakal ganggu perkuliahan kita? Untuk misalnya organisasi mengganggu perkuliahan, yang perlu teman-teman sekalian ketahui bersama bahwa antara organisasi dan kuliah itu tetap lebih penting kuliah. Kenapa? Kawan-kawan kemari diamanahkan oleh orang tua itu untuk berkuliah, untuk mencapai gelar sarjana sesuai harapan dari orang tua. Jadi organisasi adalah sebagai sampingan lah dalam kawan-kawan berkembang. Tidak hanya kita tadi seperti yang sudah disebutkan oleh moderator kita menjadi kupu-kupu. Karena kalau kita hanya fokus dalam akademik, itu belum tentu kalian setelah sarjana akan langsung mendapat pekerjaan. Jadi salah satu juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam organisasi apa yang menarik adalah di situ kita ada relasi. Jadi ketika misalnya tetap tadi kan udah ditekankan kuliah yang utama, jadi organisasi ini hanya sebagai jembatan kita untuk memaksimalkan potensi kreativitas, minat bakat kita dan dan lainnya lah, hal-hal yang memang kita senangi, bentuk kebersamaan dan solidaritas, dan ini yang akan menjadi penunjang kita nanti di setelah sarjana ataupun setelah kita lulus. Karena dengan bergabung dengan organisasi pasti banyak abang-abang kita di luar sana sudah bekerja, sudah banyak mendapatkan link-link pekerjaan. Ini dapat memudahkan kita ketika kita menjadi sarjana. Jadi salah satu poin menariknya, kita misalnya bisa menyeimbangkan. Jadi bentuknya tadi kan yang pertama tetap fokus kepada kuliah. Jadi kita di sini dituntut juga bagaimana kita bisa pengaturan waktu, manajemen waktu untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara organisasi yang kita ikuti dengan perkuliahan kita. Tentunya orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa manajemen waktu yang baik ini adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa menjadi orang sukses ke depannya. Jadi orang-orang sukses yang lahir sekarang, yang kalian lihat sekarang adalah orang-orang yang memang memiliki, dia punya skill dalam manajemen waktunya, dia punya relasi, dia punya banyak informasi. Karena siapa yang orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang memiliki informasi paling banyak, karena dia adalah tempatnya di posisi paling diuntungkan. Karena kenapa? Dia punya informasi paling banyak. Jadi tetap kepada fokus kuliah. Organisasi hanya sebagai jembatan kita untuk kedepannya, apa setelah lulus, apa setelah untuk kreativitas kita lah. Jadi untuk kombinasi antara perkuliahan dan organisasi ini tentunya dapat mematangkan kalian dalam dunia kerja selanjutnya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kita harus lebih nih teman-teman, harus lebih mengedepankan perkuliahan, baru setelah kuliah organisasi. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah dan organisasi nih Bang, cara Abang sendiri nih untuk ngatur waktu antara kuliah dan organisasi ini gimana? Untuk ngatur waktu ya, manajemen waktu. Jadi untuk manajemen waktu sendiri, kita sebenarnya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita kuliahnya itu berapa SKS ataupun MK kita itu banyak apa enggak. Kemudian juga kalau misalnya kita memang sudah memilih, aku akan berkuliah sekalian aku juga akan masuk dalam organisasi untuk pengembangan diri, maka di situ kawan-kawan dituntut untuk bisa fleksibel. Bisa fleksibel, maksud fleksibel di sini adalah ketika misalnya kita masuk kuliah. Kita masuk kuliah hari Senin pagi jam 8. Jadi kawan-kawan silahkan hadir. Kemudian
mungkin dalam suatu, misalnya di hari Senin kita ada kuliah, kemudian ada juga acara di audit sama-sama jam 8. Jadi kayak mana cara mengimbanginya? Disinilah kita dituntut untuk bisa fleksibel. Jadi kita tetap masuk kuliah dulu, kita absen. Setelah dosen masuk sebentar ataupun udah dosen masuk memberi. Karena kan surat peringatan ketiga kan akan diberhentikan. Surat peringatan ketiga itu akan diberhentikan sebagai pengurus. Jadi kalau misalnya ada dari kawan-kawan ini tidak mendapatkan surat peringatan ketiga atau dalam artian lain diberhentikan dalam pengurus, itu tetap saya sendiri punya hak untuk tidak mengeluarkan SKPI karena melihat memang tidak adanya kontribusi. Jadi tidak hanya orang yang udah dapat SP3, itu berarti dia udah diberhentikan dalam kepengurusan dan tidak akan mendapatkan SKPI. Tidak hanya orang yang sudah dikeluarkan, orang yang masih dalam kepengurusan tidak punya kontribusi, itu juga kami punya hak untuk tidak memberikan SKPI sebagai penunjang kuliah. Jadi lebih ditekankan kepada komitmen dan keseriusan. Mungkin seperti itu singkatnya dalam kayak mana mau masuk himanya. Demikian. Berarti ada aturan-aturan tertentu juga dan persyaratan-persyaratan tertentunya ya Bang. Nah, berbicara nih Bang tentang organisasi, tentang himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling sendiri nih. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang dilakukan di dalam organisasi tersebut lah untuk menghidupkan si organisasi ini nih Bang. Terus menurut Abang, apakah dengan kita ikut organisasi, kita aktif di dalam organisasi itu bisa mengganggu perkuliahan? Terus gimana cara Abang untuk membagi waktu nih antara kuliah dan juga organisasi? Ini pertanyaan baik terus ya. Dari yang pertama dulu, tadi apa yang pertama? Oke, pertanyaan pertama nih Bang. Apakah dengan kita ikut organisasi atau kita aktif nih di dalam organisasi ini bakal ganggu perkuliahan kita? Untuk misalnya organisasi mengganggu perkuliahan, yang perlu teman-teman sekalian ketahui bersama bahwa antara organisasi dan kuliah itu tetap lebih penting kuliah. Kenapa? Kawan-kawan kemari diamanahkan oleh orang tua itu untuk berkuliah, untuk mencapai gelar sarjana sesuai harapan dari orang tua. Jadi organisasi adalah sebagai sampingan lah dalam kawan-kawan berkembang. Tidak hanya kita tadi seperti yang sudah disebutkan oleh moderator kita menjadi kupu-kupu. Karena kalau kita hanya fokus dalam akademik, itu belum tentu kalian setelah sarjana akan langsung mendapat pekerjaan. Jadi salah satu juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam organisasi, apa yang menarik adalah di situ kita ada relasi. Jadi ketika misalnya tetap tadi kan udah ditekankan kuliah yang utama, jadi organisasi ini hanya sebagai jembatan kita untuk memaksimalkan potensi kreativitas, minat bakat kita dan lainnya lah, hal-hal yang memang kita senangi, bentuk kebersamaan dan solidaritas, dan ini yang akan menjadi penunjang kita nanti di setelah sarjana ataupun setelah kita lulus. Karena dengan bergabung dengan organisasi pasti banyak abang-abang kita di luar sana sudah bekerja, sudah banyak mendapatkan link-link pekerjaan. Ini dapat memudahkan kita ketika kita menjadi sarjana. Jadi salah satu poin menariknya kita misalnya bisa menyeimbangkan. Jadi bentuknya tadi kan yang pertama tetap fokus kepada kuliah. Jadi kita di sini dituntut juga bagaimana kita bisa pengaturan waktu, manajemen waktu untuk diri sendiri, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara organisasi yang kita ikuti dengan perkuliahan kita. Tentunya orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa manajemen waktu yang baik ini adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk bisa menjadi orang sukses ke depannya. Jadi orang-orang sukses yang lahir sekarang, yang kalian lihat sekarang adalah orang-orang yang memang memiliki, dia punya skill dalam manajemen waktunya, dia punya relasi, dia punya banyak informasi. Karena siapa yang orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang memiliki informasi paling banyak, karena dia adalah tempatnya di posisi paling diuntungkan. Karena kenapa? Dia punya informasi paling banyak. Jadi tetap kepada fokus kuliah. Organisasi hanya sebagai jembatan kita untuk kedepannya, apa setelah lulus, apa setelah untuk kreativitas kita lah.
Jadi untuk kombinasi antara perkuliahan dan organisasi ini tentunya dapat memantapkan kalian dalam dunia kerja selanjutnya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti kita harus lebih nih teman-teman, harus lebih mengedepankan perkuliahan. Baru setelah kuliah, organisasi. Nah, ngomong-ngomong soal kuliah dan organisasi nih Bang, cara Abang sendiri nih untuk ngatur waktu antara kuliah dan organisasi ini gimana? Untuk ngatur waktu ya, manajemen waktu. Jadi untuk manajemen waktu sendiri, kita sebenarnya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita kuliahnya itu berapa SKS ataupun MK kita itu banyak apa enggak. Kemudian juga kalau misalnya kita memang sudah memilih aku akan berkuliah sekalian aku juga akan masuk dalam organisasi untuk pengembangan diri, maka di situ kawan-kawan dituntut untuk bisa fleksibel. Bisa fleksibel, maksud fleksibel di sini adalah ketika misalnya kita masuk kuliah hari Senin pagi jam 8. Jadi kawan-kawan silahkan hadir. Kemudian dalam suatu, misalnya di hari Senin kita ada kuliah, kemudian ada juga acara di audit sama-sama jam 8. Jadi bagaimana cara mengimbanginya? Di sinilah kita dituntut untuk bisa fleksibel. Jadi kita tetap masuk kuliah dulu, kita absen. Setelah dosen masuk sebentar ataupun udah dosen masuk memberikan materi dan lain sebagainya, nanti kan dalam perkuliahan pasti ada waktu yang memang mungkin ibu itu suruh cari materi ataupun ibu itu suruh mendengarkan ataupun hal lain sebagainya yang memang tidak terlalu urgent kita ikuti dalam bangku perkuliahan. Kawan-kawan bisa minta izin, ibu izin sebentar, apa mau ke atas atau apa mau, pokoknya dalam beralasan pun kita harus bisa membuat alasan yang ambigu. Maksud alasan ambigu kita nggak bohong. Mungkin kita ibu izin ke kamar mandi, kita izinnya betul-betul pergi ke kamar mandi dulu, habis itu bisa kita hadiri acara yang sedang dilangsungkan mungkin di sini. Jadi bentuk kehadiran di sini sebentar itu juga menjadi nilai plus. Jadi lebih ini gambaran kasar bagaimana nanti kawan-kawan dituntut untuk bisa fleksibel dalam perkuliahan dan organisasi. Jadi dua-dua dapat. Jadi mungkin seperti itu. Oke Bang, karena kita masih membahas seputar organisasi nih Bang. Tentu teman-teman maba atau mahasiswa baru ini ketika mereka hendak bergabung ke organisasi ini melihat apa sih hal menariknya seperti yang Abang katakan tadi. Terus mereka juga melihat apa sih yang bisa mereka ambil atau privilege yang mereka dapat nih dari kalau mereka gabung ke organisasi. Nah, menurut Abang sendiri nih, privilege apa yang bisa mereka dapat nantinya jika mereka gabung ke organisasi? Apakah menjadi ketua penanggung jawab atau penanggung jawab acara itu merupakan sebuah privilege menurut Abang? Baik, ini udah bicara privilege. Mau privilege dengan debu-debu. Jadi mungkin lebih kepada privilege ini kan keistimewaan yang didapatkan ataupun nilai plus lah yang didapatkan. Jadi kalau misalnya kawan-kawan bergabung dalam organisasi, tentunya contohnya misalnya dalam himpunan kita lah, himpunan mahasiswa bimbingan konseling. Privilege pertama yang kawan-kawan dapatkan adalah kawan-kawan akan dikenal oleh dosen. Kenapa? Karena kita dalam himpunan ini kita sebagai pembantu prodi. Kita membantu prodi dalam segala aspek akademik. Jadi ketika kita buat kegiatan, pasti di situ kita juga berkonsultasi dan berkoordinasi dengan dosen-dosen kita. Ini dalam hal di luar kuliah. Jadi ketika kita berkoordinasi dan konsultasi dengan dosen di luar kuliah, itu kita bicaranya kan lebih santai. Jadi privilege pertama, kita akan lebih dikenal oleh dosen-dosen kita. Itu privilege pertama. Berimbasnya ke yang tadi, karena kita dikenal oleh dosen dalam kesan yang positif, sehingga dosen pun ketika isi nilai kita agak berat hati untuk memberikan nilai yang rendah. Itu privilege yang pertama. Kalau terkait dalam organisasi, dalam himpunan, itu sebenarnya relatif. Maksud relatif di sini ada nanti seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, menjadi penanggung jawab acara. Maksud sudah menjadi penanggung jawab acara mungkin karena sudah dia lama ikut di himpunan. Maksud relatif di sini adalah lebih kembali kepada keputusan masing-masing ketua bidangnya yang membuat acara. Kenapa
ada nanti ketika seharusnya PJ ataupun penanggung jawab acara ini dia dibuka untuk forum. Siapapun yang ingin menjadi PJ itu dipersilahkan. Tapi karena misalnya ketua bidang mau ambil aman, maksud ambil aman ini ialah supaya acara ini betul-betul diawasi atau dikendalikan oleh memang orang yang sudah pengalaman di bidangnya. Jadi tidak ada salahnya seorang ketua bidang dia langsung menunjuk penanggung jawab acaranya yang dia percayai untuk menjadi PJ. Kenapa? Karena si penanggung jawab acara ini memang sudah punya pengalaman yang matang untuk dia untuk menjalankan acara tersebut. Jadi itu kembali kepada keputusan masing-masing ketua bidang atau ketua himpunannya sendiri. Jadi mau mengambil dari forum itu tetap sah-sah saja, langsung menunjuk itu juga tetap sah-sah saja. Tidak ada permasalahan untuk hal itu. Dan konseling. Di Himabika sendiri ada kegiatan-kegiatan apa sih Bang? Boleh dijelasin mungkin? Baik, untuk kegiatan, berarti kegiatan kita sekarang ya. Untuk kegiatan kita sekarang itu kita ada namanya kegiatan tahunan kita, namanya Counseling Education Party. Jadi di Counseling Education Party ini atau disingkat dengan CEP, ini merupakan kegiatan tahunan Himabeka yang kelima. Jadi CEP 5 sekarang, karena ini mungkin sudah dipelopori oleh beberapa angkatan kita sebelumnya, maka kita mendapatkan CEP-nya ini ya, CEP yang kelima. Jadi apa-apa aja yang kita lakukan di CEP ini, jadi bentuk Counseling Education Party ini adalah bentuk kegiatan musiman. Segala bentuk kegiatan kita setelah kita opening Counseling Education Party itu di bawah naungan acara Counseling Education Party atau CEP. Seperti mungkin ada beberapa poin yang ingin kegiatan-kegiatan kegiatan unggulannya, program unggulan. Yang pertama ini masih di bawah naungan CEP ya, ini bersama CEP itu ada Himabeka Berbagi. Himabeka Berbagi, jadi bentuknya kita adalah berbagi. Kemudian ada Himabeka Sawu Sekolah. Himabeka Sawu Sekolah ini adalah kita berkunjung ke sekolah untuk memberikan edukasi mengenai apa-apa hal yang memang diperlukan di sana. Kemudian ada Himabeka Peduli. Himabeka Peduli ini mungkin ini fokusnya kepada peduli lingkungan. Kemudian selanjutnya ada Himabeka Sehat. Himabeka Sehat adalah untuk supaya kawan-kawan dari mahasiswa bimbingan konseling ini bisa sehat lah. Mungkin ini lebih kepada bentuk olahraga, lomba ataupun olahraga. Kemudian ada video konseling nasional. Jadi video konseling nasional ini merupakan lomba video konseling, tema konseling secara nasional. Kemudian ada bakti pendidikan. Bakti pendidikan ini tidak jauh beda dengan bakti sosial. Mungkin ini nanti untuk detailnya bisa dicek di Instagram Himabeka_FKIPUSK untuk lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, insya Allah kita akan mengadakan seminar internasional. Ini merupakan puncak dari acara Counseling Education Party yang kelima, namanya seminar internasional. Mungkin itu beberapa kegiatan yang memang akan kita laksanakan di periode tahun ini, kecuali itu. Berarti ada beberapa kegiatan yang bakal dilaksanakan nanti di acara Counseling Education Party. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu kegiatannya lebih lanjut, mau ikut berpartisipasi ya mungkin bisa langsung follow nih akun Instagram dari Himabeka sendiri. Seperti yang udah disebut, apa Bang nama Instagramnya, boleh diulang? Himabeka_FKIPUSK. Nah, Himabeka_FKIPUSK. Oke Bang, kita next ke question selanjutnya. Ini pertanyaan yang mungkin agak sedikit panas ya pertanyaannya nih Bang. Jadi pertanyaannya, gimana sih tanggapan Abang terhadap orang-orang yang mengkritik nih kinerja himpunan? Ada yang bilang tuh Bang, kalau di luar sana bahwa proker-proker yang dibuat oleh himpunan, yang dibuat oleh organisasi ini
Prokernya dibuat bukan karena kebutuhan himpunan nih Pak. Gimana nih tanggapan dari Abang sendiri selaku ketua himpunan? Baik, tadi yang pertama ada yang mengkritik. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang mengkritik. Maksud di sini adalah mengkritik dengan sehat, disertai juga dengan solusi yang diberikan. Karena banyak orang-orang yang di luar sana tidak paham akan kode etik dalam mengkritik. Tentunya ketika kita melihat suatu kesalahan, kekurangan dalam suatu lembaga ataupun apapun itu, kita kan pasti ada kritikan yang kita berikan. Maksud memberikan kritikan ini adalah kritikan yang membangun, kritikan yang membangun disertai solusi. Tentunya teman-teman yang mengkritik ini punya memang nilai plus lah. Berarti dia memahami dan dia peduli. Dia peduli, dia memahami. Tapi alangkah baiknya ketika seseorang kita misalnya mau mengkritik, tentunya ada bagusnya gimana, solusinya seperti apa. Jadi ketika misalnya kita nih kritik orang, habis itu kita tidak memberikan bagaimana solusi ataupun yang membangun lah, sehingga kritiknya itu akuntabel, bisa kita terima dan solusinya itu bisa menjadi opsi kita untuk kita terapkan. Jadi teman-teman, kami juga sangat berterima kasih kepada memang teman-teman di luar sana yang peduli terhadap himpunan. Itu kemudian apa lagi tadi kritik? Ada yang bilang kalau di luar sana kalau proker yang diadakan himpunan itu bukan atas dasar kebutuhan, tapi karena ada dorongan dari dosen nih yang suruh buat nih proker A, B, C dan sebagainya. Terkait proker, jadi kan terkait proker udah sempat abang jelaskan juga sekilas. Kita kan ada namanya proker CEP tadi kan, itu proker CEP adalah proker turun temurun. Proker CEP itu adalah proker memang diinisiasikan langsung oleh abang-abang kita angkatan sebelumnya di himpunan mereka. Jadi lucu misalnya disebutkan bahwa proker CEP ini merupakan arahan dari dosen. Jadi proker CEP memang salah satu bentuk kreativitas kita yang kita tuangkan dalam wadah yang bernama himpunan ini. Jadi untuk di dalam proker itu juga tentunya program yang kita jalankan atau program yang kita keluarkan itu kan lahir melalui raker dan upgrading kemarin. Memang ketika raker dan upgrading banyak dosen yang ikut mengkritik, banyak dosen yang ini bagusnya seperti ini bagusnya seperti itu. Tetap keputusan terakhir adalah di kita. Karena yang menjalankan proker itu bukan dosen, tapi kita. Ya, itu maksudnya. Jadi yang menjalankan segala proker yang sudah kita rancang itu adalah kita sendiri, bukan dosen. Mau bagaimanapun dosen bilang, ini bagusnya kayak gini aja bagusnya, jangan kayak gitu. Tetap keputusan terakhir di kita. Yang jalankan program kerja itu adalah kita. Maka kawan-kawan bisa lihat seluruh program unggulan di bawah naungan CEP itu memang betul-betul program yang lahir atas ide dan rancangan program dari teman-teman anggota bidang sekalian. Jadi ada 6 bidang. Di sini tidak ada intervensi dari dosen dalam kita melahirkan suatu program kerja seperti Hima BK Sawusikola, Hima BK Berbagi, Hima BK Peduli, Hima BK Sehat, Video Konseling Nasional, Bakti Pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk daripada kita. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa mahasiswa ini tidak hanya fokus dalam bidang akademik. Jadi proker yang kami lahirkan sekarang adalah proker yang banyak berfokus kepada pengabdian. Jadi yang turun untuk pengabdian ini pun kita sebagai mahasiswa, karena ini adalah proker yang lahir dari ide kita bersama. Apa fungsi dosen di sini? Fungsi dosen sebenarnya bukan proker yang dari dosen. Para dosen-dosen ini seperti pembina kita dan ketua prodi itu mereka lebih kepada mengarahkan agar kita tidak salah arah ataupun tidak berada, misalnya kita udah belok nih, mereka mengarahkan biar kita tetap berada di jalan yang lurus. Jadi seperti itu mungkin, makanya ada dosen sebagai pembina dan lain sebagainya.
Ini sedikit memberitahukan juga untuk seminar internasional itu memang kerjasama antara himpunan dan prodi. Jadi bukan maksud dosen kita kasih kalian buat seminar internasional nih, dana nggak ada, kemudian kita nggak tahu buat kayak mana, apa bentuk internasional, siapa mau kita panggil. Jadi untuk seminar internasional adalah kolaborasi antara kita dan prodi. Tentunya kalau sudah masuk prodi di situ pasti ada dana. Kemudian untuk hal lain yang terkait seminar itu mereka juga ikut berkontribusi, tidak hanya dilepas kepada kita. Mungkin seperti itu. Ya, berarti sebenarnya ini ada sedikit miskonsepsi sama pihak-pihak luar ya Bang ya. Karena dosen di sini sebenarnya mereka membantu, memberi dorongan, memberikan dukungan juga gitu. Oke Bang, tadi Abang juga menyebutkan terkait dengan raker dan juga mubas nih. Kalau boleh tahu kan, gimana sih cara kita untuk memilih DPH dan juga kepala bidang gitu Bang untuk di himpunan. Kemudian gimana tanggapan Abang soal beberapa komentar negatif nih Bang di luar sana, karena ada yang bilang nih katanya kalau pemilihan untuk DPH atau kabid itu terhitung tidak adil. Bagaimana nih tanggapan Abang? Baik, ini mungkin bentuk daripada teman-teman kita di luar sana mungkin tidak memahami betul bagaimana dinamika dalam organisasi. Jadi mungkin karena minimnya edukasi, jadi wajar saja mereka kalau memang bertanya hal-hal seperti itu. Jadi untuk memilih ketua bidang ataupun DPH itu sendiri, dia tetap kembali kepada hak prerogatif seorang ketua. Kita analogikan seperti presiden. Presiden itu ketika dia memilih menteri, dia langsung menunjuk menteri yang memang cocok dengannya, punya chemistry yang baik dengannya. Karena kan menteri tidak kita pilih melalui pemilu, yang kita pilih melalui pemilu itu presiden. Jadi setelah itu presiden sendiri yang membentuk kabinetnya. Presiden tinggal menilai siapa-siapa saja yang punya kapasitas dan kompetensi yang cocok yang cocok diangkat menjadi kabin. Jadi untuk pemilihan kabin, untuk pemilihan DPH itu kembali kepada hak prerogatif ketua himpunannya ataupun siapa yang memimpin suatu organisasi tersebut. Itu. Jadi bagaimana cara memilihnya? Tentunya ketika saya memilih, ketika Abang memilih waktu itu, Abang melihat ini kawan-kawan yang memang sudah Abang kenal, dia punya kapasitas di bidang tersebut. Jadi kalau kita memang pilih orang yang nggak kita kenal, kita nggak tahu kompetensi dia seperti apa, kita nggak tahu kapasitas dia seperti apa, dan kita nggak punya chemistry yang baik dengan dia, tentunya ketika kita menjalankan roda organisasi ini akan kacau. Bisa jadi dia tidak ikut arahan kita, bisa jadi dia nanti bentrok lah karena tidak seprinsip dan tidak sepemikiran. Jadi itu dia kembali kepada hak prerogatif ketua himpunan dalam melihat siapa-siapa saja yang memang cocok dan punya kapasitas untuk menjadi ketua bidang dan DPH. Sebelumnya juga ketika kita sudah memilih kawan-kawan kita yang memang cocok, itu kita mempersamakan persepsi. Apakah persepsi orang yang sudah kita pilih ini sama dengan kita? Jadi cara Abang kemarin itu caranya ketika sudah memilih kabin dan DPH itu menyampaikan persepsi bagaimana visi misi yang Abang bawa ketika himpunan tahun ini adalah tetap kita berfokus kepada landasan kita kekeluargaan. Mereka setuju nggak? Ketika mereka setuju berarti mereka siap membersamai kita. Apabila mereka tidak setuju berarti mereka boleh saja untuk tidak ikut. Kita akan memang lihat ketua bidang lain. Tapi di lain itu ketika misalnya seorang ketua himpunan sudah dilantik, kayak kemarin itu kan Abang terlantiknya secara aklamasi. Itu sebenarnya dari forum sekalian boleh mengajukan kalau memang ingin menjadi seorang ketua bidang ataupun DPH. Tapi tidak menunggu dijemput, tapi langsung mengajukan diri, hubungi langsung ketua himpunan yang baru terlantik, tawarkan diri. Istilahnya kita di situ branding lah. Kita tawarkan diri, Bang, aku ini mau menjadi seorang kabin humas.
Kenapa? Aku punya kompetensi ini, kapasitas aku ini, pengalaman aku ini. Itu boleh-boleh saja. Tapi karena kemarin itu tidak ada yang memang orang yang datang mengajukan diri, maka terpaksa kita harus memang sebagai ambil hak prerogatif untuk langsung memilih. Jadi seperti itu untuk pemilihan Kabid ataupun DPH. Jadi sudut pandang tidak adil di sini adalah mungkin dari kawan-kawan yang memang kurang paham terkait pemilihannya. Karena bentuk keadilan di sini adalah bagaimana kecocokan kerja dengan ketuanya. Apabila nanti langsung memilih orang luar ataupun memang tidak kenal, tidak punya chemistry yang baik, tentunya kan nanti akan kacau balau. Mungkin takut dalam koordinasinya itu kurang, mungkin seperti itu. Oke Bang, berarti koordinasi sebenarnya yang dilakukan antara DPH dengan kepala bidang, karena DPH juga atau ketua himpunan juga memiliki hak untuk menentukan. Nah, kemudian Bang, ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke penutup nih. Pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mereka bertanya-tanya bagaimana sih keadaan Hima BK jika berada di luar fakultas dan universitas nih Bang? Baik, ini mungkin posisi Hima BK di fakultas atau di universitas. Jadi alhamdulillah kita Hima BK kalau misalnya di fakultas kita secara agak langsung punya power lebih di antara himpunan lainnya. Yang pertama, kenapa kita punya power lebih? Bisa kita lihat sendiri. Dekan kita, wakil dekan kita itu adalah dosen kita, yaitu Pak Abu Bakar. Jadi tentunya ketika acara-acara fakultas kemarin itu yang banyak diberdayakan itu adalah dosen-dosen BK dan juga mahasiswa-mahasiswa BK. Jadi kita punya sedikit power lebih kalau di fakultas, mungkin karena yang pertama dari dosen kita adalah menjadi seorang WD 3 di FKIP. Kemudian juga karena adanya beliau kita lebih bisa diberdayakan, karena kan kemarin yang isi materi waktu Pakar Baru Fakultas itu dosen-dosen dari kita. Ada Ibu Dara, Ibu Heti, kemudian yang menjadi MC juga adalah mahasiswa BK, yaitu keadilan kemarin itu tentunya dari langsung arahan dari Pak Abu. Kemudian juga kita secara mungkin alhamdulillah secara misalnya dalam himpunan ataupun antara dinamika dalam organisasi di kampus antara himpunan, BEM, DPM dan lainnya, kita juga selalu ikut andil, kita juga selalu memberikan masukan, kita juga selalu membuat poin tuntutan yang akan dirancang oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa. Intinya kita Hima BK ini enggak vakum. Di luar pun kita punya suara, kita juga ikut andil dalam mewadahi aspirasi mahasiswa sekalian. Kayak seperti kemarin itu kita mau mengaktifkan sekretariat. Ketika kita mengaktifkan sekretariat Ormawa organisasi, itu juga menjadi poin tuntutan yang kita di dalamnya juga ikut merancang poin tuntutan tersebut, sehingga sekretariat kita sekarang sudah bisa aktif kembali, sudah dipasang AC dan lain sebagainya. Jadi itu untuk di fakultas. Kemudian kalau untuk di universitas, mungkin karena kita butuh himpunan, ya untuk universitas kan udah jauh kali bagi kita. Tapi mungkin sedikit kemarin kita sempat ada dinamika waktu, ini mungkin pembicaraan yang agak ini sedikit kan, waktu pemilihan pemilihan presiden mahasiswa sebelumnya. Jadi di situ kita menjadi sorotan universitas, karena kenapa kita menjadi yang tidak setuju kenapa presiden mahasiswa dari FKIP itu tidak kita setujui. Di situ juga kita beratnya di mana kita langsung melawan Pak Abu, karena Pak Abu kan dosen kita. Tentunya Pak Abu menginginkan kalau bisa presiden Universitas Unsia itu berasal dari FKIP, tapi karena ada terjadinya dinamika yang panjang, maka kita waktu itu memutuskan untuk tidak membersamai presiden calon dari FKIP waktu itu. Jadi mungkin hanya 5 Ormawa dan Hima BK termasuk di dalamnya, dan dianggap juga Hima BK yang istilahnya yang menginisiasikan untuk tidak setuju bahwa presiden mahasiswa Universitas Syah Kuala itu keluar dari FKIP. Sampai kita bertentangan dengan Pak Abu, memang dosen kita yang ingin presiden jadi presiden FKIP itu bukan presiden FKIP, presiden
mahasiswa Universitas Syah Kuala berasal dari FKI. Sehingga ini kita kemarin sempat menjadi sorotan universitas secara luas. Ini HIMABK kenapa nggak dukung fakultas sendiri itu. Jadi mungkin ini tidak menjadi suatu masalah karena masalah itu memang sudah selesai. Jadi mungkin sekilasnya seperti itu. Jadi kita pun di universitas sudah, karena kita sudah kemarin itu pernah membuat press release. Press release ini kan memang dilihat sama semua ormawa di Universitas Syah Kuala. Mungkin seperti itulah gambaran kalau misalnya di tingkat universitas. Sekian. Oke Bang, dari banyaknya pertanyaan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat, baik berupa informasi seputar organisasi terkhusus HIMABK atau Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Kita juga bisa tahu nih teman-teman, benefit apa yang bisa kita dapat jika kita menjadi mahasiswa yang aktif bergabung di dalam organisasi. Terus Bang Ibras juga sendiri sudah menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang mungkin sedikit panas atau karena terjadinya miskonsepsi dan sudah dijelaskan dengan baik oleh Bang Ibras terkait dengan hal itu. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sebenarnya memang harus ditanyakan dan perlu kami mendengarkan saran dan juga harapan Abang untuk The next Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling apa gitu Bang? Baik, ini udah ngomong ketua selanjutnya ya. Jadi mungkin kalau kita sedikit melihat ke belakang, ya kan, nggak usah jauh-jauh, kita lihat dari letting masa Abang Rizky. Abang Rizky ketua himpunan itu beliau dari letting 2017. Mungkin dari letting Bang Rizky itu kita himpunan HIMABK itu ketika masa Bang Rizky itu pertama kali kita memang vakum. Maksud vakum di sini karena kita dilanda COVID. Jadi masa Bang Rizky itu kita dilanda COVID sehingga Bang Rizky memutuskan untuk membuat kegiatan secara online. Apa beliau buat acara webinar, pokoknya bentuknya itu online karena memang masa COVID, social distancing dan tidak bisa berjumpa satu sama lain dalam satu ruangan. Itu mungkin dari masa Bang Rizky kita terkendala karena COVID, kemudian masuk di masa selanjutnya tahun 2018 itu masa Abang Fajar, itu juga memang lebih banyak kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan secara online. Masa Abang Fajar itu osimpusnya bukan osimpus, apakah baru prodinya itu online, kemudian buat webinar secara online. Jadi masih terkendala di COVID. Kemudian masuk ke selanjutnya ada masuk ke masa Bang Irsyad. Bang Irsyad itu letting tahun 2019. Mungkin juga ada beberapa kendala sehingga tidak banyak kegiatan yang memang dilaksanakan pada tahun tersebut. Jadi harapannya ketika Abang pegang sekarang ini, kami mau memang betul-betul HIMABK ini bangun kembali karena dari kemarin kita terdampak COVID dan lain sebagainya, banyak kendala dan dinamika yang terjadi sehingga kita tidak bisa betul-betul aktif, kita betul-betul tidak bisa banyak memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan mahasiswa bimbingan konseling secara menyeluruh. Maka di tahun ini Abang ingin HIMABK tahun ini betul-betul bisa bangkit lah. Kita betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar kita, bagi mahasiswa BK aktif lainnya, bagi mahasiswa secara umum dan bagi diri kita sendiri. Jadi karena kami istilahnya kami ini di masa transisi dari mungkin masa COVID sebelumnya yang memang tidak punya banyak waktu atau terkendala untuk membuat kegiatan yang bermanfaat. Jadi kami di sini memutuskan untuk sebagai jembatan di masa transisi untuk kita bangkit kembali, kita aktifkan lagi organisasi HIMABK agar lebih bisa meriah lagi. Kita bisa betul-betul memberikan manfaat ke diri kita sendiri, orang-orang sekitar kita, dosen dan lain sebagainya. Jadi harapannya untuk periode tahun depan adalah tolong yang pertama pertahankan misalnya kami di sini membangun transisi, pertahankan bahwa jangan menurunlah. Kalau bisa memang harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, harus lebih bisa meriah dan lebih bisa memberikan manfaat yang berdampak besar
bagi diri kalian sendiri terutama, kemudian bagi memberikan manfaat bagi orang-orang di lingkungan kalian, mau itu mahasiswa, masyarakat umum dan lain sebagainya. Jadi jangan redup semangatnya. Mungkin kami di sini sebagai masa transisi peralihan dari sebelum-sebelumnya yang memang mungkin agak sedikit vakum karena banyak kendala seperti Covid dan lain sebagainya. Kami di sini mencoba untuk kita bangkit kembali sama-sama, dan untuk periode tahun selanjutnya betul-betul bisa berdiri tegak. Kita bisa berdiri tegak lagi, tidak tidur lagi, kita bisa sama-sama lebih memberikan manfaat yang lebih besar lagi ke depannya, sehingga bisa lebih baiklah daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu harapannya secara umum. Oke Bang, terima kasih atas harapan dan juga berbagai kiat dan tips yang udah Bang berikan. Enggak cuma tentang perkuliahan, tetapi juga tentang organisasi terkhusus IMA BK. Sebelumnya Sabila juga mengucapkan terima kasih Abang sudah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk datang dan menjadi seorang narasumber kami pada hari ini. Mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Bang pada acara talk show kita pada hari ini. Mengingat waktu juga sudah mulai menjelang sore, jadi mungkin kita akan akhiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Abang sudah hadir dan bersedia menjadi narasumber. Semoga kedepannya Abang terus sukses aktif sebagai ketua, dan semoga acara Counseling Education Party atau CEP-nya dapat terlaksana dengan baik dan meriah. Amin. Amin. Dan Sabila punya satu pantun, izin Bang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, jika ada undangan yang datang, boleh nanti kita berjumpa lagi. Saya Sabila Mauliza selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.